Selamat malam guys. Perkenalkan ya, nama saya Wiryo ya. Saya adalah hanya seorang penilai emas ya, yang mencoba akan berbagi tentang pengujian kadar emas. Ya, saya share ya. Jadi saya ini penilai emas ya. Ini sertifikat kompetensi saya ya. Ya, jadi penilai emas atau penaksir emas itu punya sertifikat kompetensi ya. Ini sertifikat kompetensi penaksiran barang barang emas ya. Oke ya, saya sudah punya sertifikat kompetensi penaksiran emas ini dikeluarkan PNSP, ada tanda burung Garudanya ini ya. Oke, saya mulai saja ya. Nah, ini bukti bahwa saya sudah mempunyai kompetensi penaksiran barang jaminan emas ya. Kali ini saya akan share mengenai cara pengujian emas menggunakan metode non-destruktif test. Ada bermacam-macam metode dalam pengujian emas ya. Secara garis besar itu dibedakan jadi dua. Yang pertama, destruktif test. Itu metode pengujian yang merusak. Kemudian yang kedua, non-destruktif test. Itu metode pengujian emas yang tidak merusak. Seperti yang kita ketahui bahwa destruktif test itu contohnya fire assay ya, itu dengan cara menggunakan peleburan ya, kemudian pemurnian kembali ya. Jadi di situ sifatnya merusak barang. Contoh yang sederhana itu misalnya pengujian dengan cara memotong dengan tang ya. Kalau emas berbentuk kawat, ingin tahu bagian dalamnya kan dipotong ya. Itu pengujian yang merusak. Itu dalam praktek di misalnya di Pegadaian itu tidak boleh memotong barang ya tanpa seizin yang punya. Jadi sebaiknya pengujian menggunakan non-destructive test. Ya, saya share ya materinya. Nah, ini ya, pengujian menggunakan non-destructive test itu ada bermacam-macam ya. Ini yang pertama density. Kemudian yang kedua speed of sound. Terus yang ketiga ada conductivity. Yang keempat ada magnetic susceptibility. Terus yang kelima adalah X-ray. Nah, ini 5 metode pengujian emas kalau kita terapkan ya, insya Allah tidak akan kemasukan atau kecele atau ketipu dengan adanya emas palsu ya. Ya, kita kembali ke awal dulu ya. Ada ini. Ini adalah Warren Buffett. Tanpa passion, kamu tidak mempunyai energi. Tanpa energi, kamu tidak mempunyai apa-apa ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus benar-benar punya semangat ya, agar ilmu yang akan kita dapatkan lebih optimal ya. Ingat ya, ini kata-kata dari Warren Buffett ya, untuk mendorong kita dalam belajar menggunakan energi dan semangat. Terus kata-kata yang lain, resiko datang. Risk come from not knowing what you're doing. Resiko datang
dari ketidaktahuan ya apa yang kita kerjakan ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita kerjakan itu sangat beresiko. Makanya kita perlu mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Dalam pengujian MAS tentunya kita harus tahu ya. Mungkin kita pernah belajar taksonomi Bloom yang istilahnya itu SKA. S itu skill, K itu know, A itu attitude. Jadi kompetensi itu ada 3 ya. Pertama pengetahuan, know, yang kedua skill, yang ketiga attitude. Jadi ketiganya harus ada ya. Dalam kali ini kita akan belajar pengetahuan dan skill. Ya, bagus ya, pengetahuan dan skill. Skill pengetahuan dalam pengujian MAS. Nah, ini contohnya. Resiko menilai kadar emas. Nah, ini ada emas batangan ya. Mungkin kita akan menentukan mana yang paling beresiko ya. Ya, emas ini kan tebal ya, tinggi, panjang, terus lebar ya. Panjang, tinggi, lebar. Kalau kita uji, umumnya di bagian luar. Nah, bagian luar otomatis kita belum tahu di bagian dalam ada apa-apanya ya. Misalnya dalamnya besi, dalamnya tembaga, dalamnya perak, kita tidak tahu karena yang diuji adalah bagian luar. Ya. Contohnya ini ya, gambar berikutnya, ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu kan hitam. Ya, bagian dalamnya ada hitam-hitam ya itu. Nah, ini hitam ya. Bagian dalamnya hitam, bagian luarnya terlihat emas ya. Apabila kita tidak mempunyai keahlian, tentunya akan kemasukan yang namanya emas palsu. Nah, untuk kita bisa terhindar dari emas palsu ini, kita perlu belajar metode atau cara pengujian emas ya. Seperti yang tadi saat pembukaan saya sebutkan ada berbagai macam cara pengujian emas ya. Coba ini ya, ada density. Density itu pengujian emas menggunakan cara berat jenis. Artinya dalam pengujian emas kita menguji berat jenisnya. Karena unsur-unsur itu mempunyai berat jenis yang relatif berbeda-beda ya. Walaupun ada yang sama, tapi relatif berbeda-beda. Emas berat jenisnya 19,32. Tentunya berbeda dengan berat jenis perak yang hanya 10,5. Berbeda dengan berat jenis tembaga yang hanya 8,9. Nah, makanya berat jenis ini dapat digunakan untuk menentukan kadar emas. Namun ya, ada unsur yang mendekati berat jenis, mempunyai berat jenis yang mendekati berat jenis emas. Contohnya tungsten atau wolfram atau uranium. Nah, kedua unsur ini, tungsten dan uranium, biasanya digunakan untuk memalsu perhiasan emas, yaitu tungsten dilapisi dengan emas. Nah, itu yang sering mengakibatkan adanya pemalsuan yang tidak terdeteksi ya apabila kita hanya menggunakan
density. Kita perlu menggunakan metode yang lain. Contoh ya, contoh. Ini menggunakan speed of sound. Speed of sound itu ultrasonic. Ultrasonic dapat mengetahui ada logam, apakah di dalam logam emas ada benda lain ya. Kita bisa menggunakan ultrasonic. Ultrasonic itu sudah lama dikenal ya. Biasanya untuk USG, untuk mengetahui wanita yang hamil ya, untuk mengetahui jenis kelamin atau kesehatan dari jabang bayi. Nah, kemudian yang ketiga ada metode conductivity. Metode conductivity ini juga sudah umum digunakan ya. Misalnya menggunakan sigma scope atau menggunakan juga resipitas ya. Conductivity itu biasanya lawannya resipitas. Ada alat yang bekerja dengan menggunakan resipitas dan ada alat yang menggunakan conductivity. Nah, ini alat-alat ini banyak ya, banyak digunakan ya. Sebaiknya kita tahu ya alat-alat ini. Kemudian yang keempat, menggunakan metode magnetic susceptibility atau screening magnet. Screening magnet juga banyak digunakan ya untuk mengetahui bahwa emas tersebut tidak mengandung besi, tidak mengandung barang-barang yang sifatnya mempunyai medan magnet. Dan logam itu ada yang tertarik magnet dengan kuat, ada yang menolak magnet, ada yang tertarik magnet dengan lemah. Nah, dengan teori magnetic susceptibility atau screening magnet ini dapat mendeteksi apabila emas di dalamnya ada logam lain ya. Nah, terus yang kelima, menggunakan metode X-ray. Metode X-ray ini hanya di bagian luar ya. Jadi kalau X-ray itu tidak boleh berdiri sendiri. Artinya X-ray karena dia hanya di bagian luar harus ditopang oleh metode lain ya untuk mendukung. Misalnya dengan density. Nah, karena density itu juga punya kelemahan, harus ditopang lagi dengan magnetik ya. Ya, jadi semakin banyak metode yang digunakan, akan semakin selamat ya dalam menguji kadar emas. Artinya barang yang kita uji benar-benar asli. Ya, jadi 5 metode ini kita harus kuasai ya. Bagaimana cara menguasainya? Tentunya harus belajar ya. Bagaimana cara belajarnya? Ya, teman-teman bisa menghubungi saya nanti ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dengan rinci ya. Apabila nanti bisa menghubungi saya ya, nanti dijelaskan secara rinci. Oke, mungkin hanya itu dulu ya sebagai pengantar ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa ya, komen dan share. Terima kasih ya guys. Semoga penjelasan bisa dimengerti dengan mudah ya. Oke, terima kasih.